Pernah nggak Bapak Ibu kepikiran, kenapa ada orang yang sudah usia 80 tahun tapi masih kuat jalan kaki pagi-pagi, masih hafal semua nama cucunya, bahkan masih semangat bercocok tanam setiap hari? Padahal teman sebayanya sudah mulai sering berobat, cepat lelah, atau bahkan tergantung obat setiap hari. Saya juga dulu sering heran, sampai akhirnya saya menemui banyak pasien lansia yang justru makin sehat dan aktif di usia senja. Setelah saya pelajari, ternyata mereka punya satu kesamaan yang sederhana tapi luar biasa. Cara mereka makan. Bukan tentang diet ketat, bukan juga soal pantangan yang bikin stres, tapi tentang bagaimana mereka menyeimbangkan apa yang masuk ke tubuhnya, dari sarapan sampai makan malam. Dan menariknya lagi, pola makan ini sudah terbukti secara ilmiah mampu memperlambat penuaan, menjaga jantung tetap kuat, dan membuat tubuh tetap bugar meskipun usia sudah di atas 60 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu rahasia panjang umur yang bukan mitos, bukan cerita warung kopi, tapi benar-benar didukung penelitian dari berbagai negara, tonton video ini sampai selesai. Karena mungkin saja inilah awal dari hidup sehat baru Bapak Ibu mulai hari ini. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Jadi begini, Bapak Ibu. Setelah bertahun-tahun saya menangani pasien lansia, satu hal yang selalu membuat saya kagum adalah bagaimana makanan bisa menjadi obat terbaik. Tapi juga bisa jadi sumber masalah paling besar kalau kita salah memperlakukannya. Saya masih ingat dengan salah satu pasien saya, Pak Rahman, usia 68 tahun. Beliau datang ke klinik dengan keluhan cepat lelah dan tekanan darah yang tidak stabil. Tapi yang menarik, beliau tidak memiliki penyakit kronis serius. Setelah saya tanya lebih jauh tentang kebiasaannya, ternyata pola makannya tidak teratur. Kadang sarapan hanya kopi manis, makan siang gorengan, dan malam baru makan nasi dengan lauk seadanya. "Dok, saya kan cuma makan yang penting kenyang," katanya sambil tersenyum. Dari situ saya sadar, banyak dari kita yang menganggap makanan hanya soal mengisi perut. Padahal di usia 60 tahun ke atas, tubuh sudah tidak sekuat dulu dalam memproses makanan. Metabolisme menurun, otot mulai berkurang, dan sistem pencernaan jadi lebih sensitif. Artinya, pilihan makanan kita punya dampak jauh lebih besar dibanding waktu muda dulu. Menurut penelitian dari Harvard T.H. Chan School of Public Health, orang lanjut usia yang mengonsumsi pola makan seimbang, tinggi sayur, buah, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan protein sehat seperti ikan, memiliki resiko kematian dini hingga 30% lebih rendah dibanding yang masih sering makan tinggi gula dan lemak jenuh. Studi serupa dari Blue Zones Project yang meneliti wilayah dengan penduduk berumur paling panjang di dunia, seperti Okinawa di Jepang, Sardinia di Italia, dan Nicoya di Costa Rica, juga menemukan pola yang sama. Mereka makan sederhana, tapi sangat teratur dan alami. Nah, kalau kita perhatikan, orang Jepang tua di Okinawa misalnya, rata-rata masih aktif di usia 80-an. Mereka menerapkan prinsip hara hachibu, artinya makan hanya sampai 80% kenyang. Prinsip ini menjaga agar pencernaan tidak bekerja terlalu keras dan mencegah penumpukan kalori berlebih. Sementara di wilayah Mediterania, seperti Yunani dan Italia, orang tua banyak mengonsumsi minyak zaitun, ikan laut, sayur segar,
dan buah-buahan. Inilah yang kemudian dikenal sebagai diet Mediterania, yang terbukti menurunkan resiko penyakit jantung, stroke, dan demensia. Kalau Bapak Ibu perhatikan, semua pola makan sehat itu punya benang merah yang sama. Minim makanan olahan, banyak serat, dan penuh nutrisi alami. Tubuh kita di usia lanjut tidak butuh makanan mahal atau eksotis, tapi butuh asupan yang bersahabat dengan pencernaan. Misalnya, mengganti nasi putih dengan nasi merah atau oatmeal bisa membantu menjaga kadar gula darah lebih stabil. Menambah lauk ikan 2 kali seminggu bisa menurunkan resiko kolesterol tinggi. Dan mengganti minyak goreng dengan minyak zaitun atau minyak canola bisa membantu menjaga jantung tetap sehat. Saya juga sering mengatakan kepada pasien lansia, tubuh kita ini seperti mesin tua yang berharga. Kalau ingin tetap berfungsi dengan baik, jangan diisi dengan bahan bakar murahan. Dan bahan bakar terbaik itu adalah makanan alami yang penuh warna dan gizi. Warna-warni di sayuran bukan cuma cantik, tapi menandakan kandungan fitonutrien yang bisa melawan radikal bebas dan memperlambat penuaan sel. Hal yang sering saya tekankan juga adalah keteraturan waktu makan. Banyak lansia yang melewatkan sarapan atau makan malam terlalu larut. Padahal, menurut National Institute on Aging di Amerika Serikat, ritme makan yang teratur dapat membantu menjaga keseimbangan hormon, menjaga energi sepanjang hari, dan memperkuat sistem imun. Makanlah dalam porsi kecil tapi sering, agar gula darah tetap stabil dan pencernaan tidak bekerja terlalu berat. Dan jangan lupa dengan air putih. Saya tahu banyak pasien lansia yang bilang, "Saya jarang haus, Dok." Tapi sebenarnya di usia lanjut tubuh kita kehilangan kemampuan alami untuk merasakan haus. Itu sebabnya dehidrasi sering terjadi tanpa disadari dan bisa memicu tekanan darah rendah, sembelit, bahkan kebingungan. Minum setidaknya 6 hingga 8 gelas air setiap hari adalah investasi sederhana untuk menjaga tubuh tetap bugar. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin mulai hidup sehat dan panjang umur, mulailah bukan dari hal besar dulu, tapi dari piring makan sehari-hari. Coba ubah sedikit demi sedikit, lebih banyak sayur, buah, biji-bijian, dan kurangi makanan yang digoreng atau terlalu manis. Karena setiap suapan yang sehat hari ini adalah langkah kecil menuju umur yang lebih panjang dan hidup yang lebih berkualitas besok. Bapak Ibu pernah nggak merasa tubuh cepat lelah padahal aktivitasnya biasa saja? Atau merasa tidur sudah cukup, tapi begitu bangun, badan tetap berat dan otot terasa kaku? Nah, itu salah satu tanda bahwa tubuh kita mulai kesulitan melakukan regenerasi sel. Proses alami di mana tubuh memperbaiki jaringan yang rusak dan membentuk sel baru. Dan percaya atau tidak, pola makan punya peran besar dalam proses ini. Saya ingat dengan salah satu pasien saya, Bu Rini, usia 66 tahun. Beliau dulu sering mengeluh cepat lelah, wajah pucat, dan rambut rontok. Setelah saya lihat hasil lab dan dengar ceritanya, ternyata beliau jarang makan protein karena takut kolesterol. Padahal, protein justru penting untuk memperbaiki jaringan otot dan menjaga daya tahan tubuh. Setelah kami ubah pola makannya, lebih banyak ikan, tahu, tempe, telur rebus, serta sedikit daging tanpa lemak, hanya dalam waktu 2 bulan, tenaganya meningkat dan rambutnya mulai tumbuh lebih kuat. Dari situ, saya selalu bilang, jangan takut makan, tapi pilih makanan yang memberi kehidupan. Menurut riset dari Harvard Medical School, kebutuhan protein bagi lansia justru meningkat karena tubuh tidak seefisien dulu dalam menyerap asam amino. Rekomendasinya adalah sekitar 1-1,2 gram protein per kilogram berat badan per hari.
Jadi, kalau berat badan Bapak 60 kg, maka kebutuhan proteinnya sekitar 60-72 gram sehari. Protein ini bisa didapat dari sumber nabati seperti kacang-kacangan, kedelai, tahu, tempe, quinoa, dan lentil. Atau sumber hewani seperti ikan, ayam tanpa kulit, dan telur. Selain protein, lemak sehat juga punya peran penting. Studi dari National Institute on Aging atau NIA menyebutkan bahwa asam lemak omega 3 yang banyak terdapat pada ikan salmon, tuna, sarden, dan biji chia dapat membantu memperlambat peradangan kronis yang sering menjadi penyebab utama penuaan dini dan penyakit degeneratif seperti radang sendi atau penyakit jantung. Bahkan, penelitian dari American Heart Association atau AHA menunjukkan bahwa konsumsi ikan berlemak 2 kali seminggu bisa menurunkan resiko kematian akibat penyakit jantung hingga 36%. Jadi, kalau Bapak Ibu masih berpikir makan ikan itu mahal, coba ingat, 1 porsi ikan bisa lebih berharga dari 1 toples obat. Lalu, jangan lupakan makanan berwarna alami. Buah dan sayur bukan hanya pelengkap, tapi bahan bakar utama untuk proses regenerasi sel. Warna merah dari tomat mengandung likopen yang menjaga jantung, warna orange dari wortel kaya beta-karoten untuk kesehatan mata, sementara sayur hijau tua seperti bayam dan brokoli mengandung lutein serta vitamin K yang memperkuat tulang. Bahkan, penelitian Blue Zones Project menunjukkan bahwa masyarakat di daerah yang penduduknya berumur panjang, seperti Okinawa dan Sardinia, rata-rata mengkonsumsi lebih dari 5 porsi sayur dan buah per hari. Ada juga satu zat penting yang sering dilupakan, antioksidan. Antioksidan ini bisa didapat dari buah beri, teh hijau, coklat hitam, atau kunyit. Zat ini berfungsi seperti pasukan pembersih yang melawan kerusakan akibat radikal bebas di dalam tubuh. Menurut Mayo Clinic, konsumsi rutin makanan tinggi antioksidan dapat membantu menurunkan resiko Alzheimer, kanker, dan penyakit jantung. Jadi, kalau Bapak Ibu masih punya kebiasaan minum teh sore, pertahankan, asal tidak terlalu manis. Sekarang mari kita bahas satu hal yang banyak disepelekan, mikronutrien. Vitamin dan mineral seperti vitamin D, B12, kalsium, dan magnesium punya peran besar dalam menjaga kekuatan tulang dan sistem saraf. Sayangnya, banyak orang lanjut usia mengalami kekurangan vitamin D karena jarang berjemur. Padahal, penelitian dari Johns Hopkins University menemukan bahwa kekurangan vitamin D berhubungan dengan peningkatan risiko kematian dini hingga 26% lebih tinggi. Karena itu, saya sering menyarankan pasien untuk berjemur sekitar 15 hingga 20 menit di pagi hari antara jam 7 sampai 9. Sambil melakukan peregangan ringan, tidak hanya menyehatkan tulang, tapi juga membuat suasana hati lebih bahagia. Lalu bagaimana dengan karbohidrat? Banyak yang masih berpikir karbohidrat itu musuh, padahal tidak semuanya begitu. Kuncinya adalah jenis dan jumlahnya. Karbohidrat kompleks seperti oatmeal, ubi, singkong, atau nasi merah memberikan energi stabil dan kaya serat. Berbeda dengan karbohidrat olahan, seperti roti putih atau mie instan, yang cepat menaikkan gula darah. Menurut World Health Organization atau WHO, konsumsi serat minimal 25-30 gram per hari dapat membantu menurunkan resiko stroke, diabetes, dan penyakit jantung. Saya juga selalu menekankan pentingnya mengunyah perlahan. Mungkin terdengar sepele, tapi menurut penelitian dari Frontiers in Nutrition, orang yang makan pelan dan benar-benar menikmati makanannya cenderung memiliki kadar gula darah dan tekanan darah yang lebih stabil. Bapak Ibu mungkin bisa coba cara orang Jepang yang disebut mindful eating, yaitu fokus menikmati rasa, aroma, dan tekstur makanan tanpa terburu-buru. Selain membantu pencernaan, cara ini juga menenangkan pikiran. Jadi intinya, rahasia panjang umur bukan terletak pada makanan mahal, tapi pada kebiasaan makan yang cerdas dan penuh kesadaran.
Tubuh kita di usia lanjut punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri, asal kita memberi kesempatan dengan makanan yang tepat. Seperti kata pepatah medis kuno, "You are what you eat." Kalau kita makan makanan segar dan alami, maka tubuh kita pun akan tetap segar dan kuat. Kalau kita sudah tahu makanan apa yang baik untuk tubuh, langkah berikutnya adalah bagaimana cara hidup kita menopang makanan sehat itu agar benar-benar bekerja dengan maksimal. Karena percuma makan makanan bergizi tinggi kalau kebiasaan sehari-hari justru merusak manfaatnya. Saya masih ingat satu pasien saya, Pak Rudi, usia 72 tahun, mantan pegawai negeri yang tampak lebih muda dari usianya. Saat datang kontrol, tekanan darahnya stabil, kadar gula darahnya bagus, dan hasil laboratoriumnya nyaris sempurna. Padahal beliau tidak mengonsumsi suplemen mahal, tidak juga diet ekstrim. Saya penasaran, dan ketika saya tanya apa rahasianya, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Saya cuma berusaha hidup pelan-pelan, Dok. Makan cukup, jalan tiap pagi, dan gak mau mikirin hal yang gak bisa saya ubah." Kalimat sederhana itu ternyata punya dasar ilmiah yang kuat. Menurut riset Blue Zones Project yang mempelajari wilayah-wilayah di dunia dengan angka harapan hidup tertinggi, seperti Okinawa di Jepang, Nicoya di Costa Rica, dan Ikaria di Yunani, ada pola yang sama di antara mereka. Hidup aktif secara alami, tidak terburu-buru, dan punya hubungan sosial yang hangat. Mari kita bahas satu persatu. 1. Gerak itu obat alami terbaik. Tubuh manusia diciptakan untuk bergerak. Sayangnya, banyak orang lanjut usia justru semakin jarang bergerak karena takut jatuh atau kelelahan. Padahal, aktivitas fisik ringan secara rutin justru memperkuat otot, menjaga keseimbangan, dan memperlambat penurunan fungsi tubuh. Menurut World Health Organization atau WHO, lansia dianjurkan untuk berolahraga minimal 150 menit per minggu dengan intensitas sedang, seperti jalan kaki, berkebun, atau senam ringan. Bahkan penelitian dari Harvard T.H. Chan School of Public Health menemukan bahwa hanya 15 menit aktivitas fisik per hari sudah dapat memperpanjang harapan hidup hingga 3 tahun lebih lama. Saya sering menyarankan pasien saya untuk tidak langsung memaksakan diri jogging atau aerobik. Mulailah dari hal sederhana, jalan pagi sambil ngobrol dengan tetangga, menyapu halaman atau menjemur baju sambil berdiri tegak dan mengatur napas. Yang penting bukan seberapa keras gerakannya, tapi seberapa konsisten dilakukan. 2. Tidur yang cukup, bukan tidur yang panjang. Banyak orang berpikir semakin lama tidur berarti semakin sehat. Padahal kualitas tidur jauh lebih penting daripada lamanya tidur. Tidur adalah waktu di mana tubuh memperbaiki jaringan, membersihkan racun otak, dan menyeimbangkan hormon. Studi dari National Institute on Aging, NIA, menunjukkan bahwa lansia yang tidur kurang dari 6 jam atau lebih dari 9 jam per malam memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan jantung dan penurunan fungsi kognitif. Idealnya, tidur 7 hingga 8 jam per malam sudah cukup dengan rutinitas tidur yang konsisten. Beberapa kebiasaan kecil bisa membantu, seperti menghindari kafein setelah jam 4 sore, tidak membawa ponsel ke tempat tidur, dan menciptakan suasana kamar yang tenang serta gelap. Salah satu pasien saya, Bu Nani, usia 68 tahun, dulu sering sulit tidur karena sering nonton TV sampai larut malam. Setelah kami ubah kebiasaannya, mengganti tontonan malam dengan musik relaksasi dan membaca buku, kini tidurnya jauh lebih nyenyak. Tekanan darahnya pun ikut turun. 3. Kendalikan stres dengan hati yang tenang. Stres kronis adalah salah satu musuh terbesar umur panjang. Tubuh yang terus-menerus berada dalam kondisi siaga akan melepaskan hormon kortisol berlebih
yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan tekanan darah, melemahkan imun, bahkan mempercepat penuaan sel. Menariknya, dalam riset Harvard Study of Adult Development, salah satu studi terpanjang di dunia yang meneliti kebahagiaan manusia selama lebih dari 80 tahun, ditemukan bahwa hubungan sosial yang positif adalah faktor utama yang membuat seseorang hidup lebih lama dan lebih bahagia. Bahkan lebih besar pengaruhnya dibanding faktor ekonomi atau genetik. Itulah sebabnya saya sering menyarankan pasien lansia untuk tidak menyendiri di rumah. Bergabunglah dengan komunitas, ikut kegiatan posyandu lansia, arisan, atau sekedar bercengkrama dengan tetangga. Tertawa dan berbagi cerita dapat menurunkan kadar stres secara nyata. Ada penelitian dari Mayo Clinic yang menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres hingga 70% dalam 10 menit. 4. Rutinitas kecil yang membawa kebahagiaan. Selain makan dan olahraga, rahasia panjang umur juga terletak pada kebiasaan kecil yang membuat hidup terasa bermakna. Di Okinawa, Jepang, orang-orang punya filosofi hidup bernama Ikigai, alasan untuk bangun setiap pagi. Bagi sebagian orang, itu bisa berarti merawat cucu, menanam bunga, atau memasak makanan sehat untuk keluarga. Rasa memiliki tujuan inilah yang membuat mereka tetap semangat menjalani hari. Saya pernah menangani Pak Harto, usia 78 tahun, yang selalu datang ke klinik dengan wajah ceria. Setiap pagi, ia berjalan ke kebun kecil di belakang rumah, menanam sayuran, dan memberi makan ayam. Katanya, kalau ayam saya sehat, saya juga ikut sehat. Dan memang benar, hasil pemeriksaannya selalu stabil. Tekanan darahnya normal dan jantungnya kuat. Riset dari Yale School of Public Health bahkan menemukan bahwa orang lanjut usia yang memiliki pandangan positif tentang penuaan bisa hidup 7,5 tahun lebih lama dibanding mereka yang memandang tua sebagai hal negatif. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin panjang umur dan tetap sehat, jangan hanya fokus pada makanan, tapi juga pada keseimbangan hidup. Makan bergizi menjaga tubuh, tapi hati yang bahagia menjaga semangat hidup. Mulailah dengan hal sederhana. Gerak setiap hari, tidur dengan tenang. Jaga hubungan baik dengan orang sekitar, dan temukan alasan untuk tersenyum setiap pagi. Karena pada akhirnya, rahasia panjang umur bukan soal menunda usia tua, tapi tentang menikmati setiap tahapan hidup dengan penuh makna dan kesadaran. Kita sudah bicara soal makanan sehat, aktivitas fisik, tidur cukup, dan hubungan sosial yang harmonis. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang, kesehatan mental dan cara kita memandang hidup. Saya selalu bilang ke pasien-pasien saya, terutama yang sudah lanjut usia, tubuh bisa menua, tapi semangat dan cara berpikir yang positif bisa membuat jiwa tetap muda. Saya masih ingat dengan Ibu Yani, usia 70 tahun, pasien yang dulu datang ke klinik dengan keluhan cepat lelah dan tidak bersemangat. Setelah diperiksa, hasil labnya normal, tidak ada penyakit serius. Tapi saya perhatikan Ibu Yani sering terlihat murung dan kesepian setelah ditinggal suaminya beberapa tahun lalu. Saya kemudian mengajaknya mengikuti kegiatan lansia di puskesmas, senam, memasak bersama, dan belajar hidroponik. 3 bulan kemudian, wajahnya jauh lebih cerah, tekanan darahnya stabil, dan ia mulai tersenyum lagi. Dari situ saya belajar bahwa rasa bahagia dan tujuan hidup bisa menjadi obat yang lebih ampuh dari obat kimia. Pertama, berpikir positif dan rasa syukur. Menurut penelitian dari Harvard T.H. Chan School of Public Health, orang yang memiliki pandangan hidup positif cenderung memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan kognitif.
Salah satu alasannya adalah karena pikiran positif mampu menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol dan meningkatkan sistem imun tubuh. Di banyak komunitas lansia dunia, termasuk di Blue Zone seperti Okinawa dan Sardinia, mereka memiliki kebiasaan harian yang sederhana, bersyukur setiap pagi. Mereka tidak fokus pada hal-hal yang hilang, melainkan pada hal-hal kecil yang masih bisa mereka nikmati. Udara pagi, secangkir teh hangat, atau suara cucu yang tertawa. Saya sering menyarankan pasien lansia saya untuk menulis 3 hal yang disyukuri hari ini di buku kecil setiap malam. Kedengarannya sepele, tapi dampaknya luar biasa untuk menjaga semangat hidup. Kedua, menjaga otak tetap aktif. Otak juga perlu dilatih sama seperti otot. Menurut The National Institute on Aging atau NIA, aktivitas mental yang teratur dapat menurunkan resiko demensia hingga 30%. Aktivitas ini tidak harus sulit, bisa dengan membaca buku, mengisi teka-teki silang, belajar hal baru seperti memasak menu sehat, atau bahkan bermain musik. Saya punya pasien bernama Pak Hasan, usia 74 tahun, yang setiap sore suka bermain catur dengan teman-temannya di taman. Beliau bilang, main catur itu bikin kepala gak beku, Dok. Dan benar saja, daya ingatnya tajam, responnya cepat, dan kesehatannya stabil. Penelitian dari University of Exeter juga menemukan bahwa permainan strategi seperti catur atau puzzle dapat menjaga fungsi otak lebih lama dan memperlambat penurunan kognitif akibat penuaan. 3. Menjaga hubungan sosial dan perasaan dihargai. Kita manusia adalah makhluk sosial. Saat seseorang merasa terhubung dan dibutuhkan, tubuhnya memproduksi lebih banyak hormon kebahagiaan seperti oksitosin dan serotonin. Menurut Harvard Study of Adult Development, hubungan sosial yang baik bukan hanya membuat hidup terasa lebih bermakna, tapi juga memperpanjang usia hingga rata-rata 7-10 tahun. Saya sering melihat sendiri bagaimana lansia yang aktif berinteraksi dengan orang lain terlihat jauh lebih bersemangat. Contohnya Pak Surya, usia 79 tahun, yang masih rutin membantu mengajar anak-anak ngaji di musola kecil dekat rumah. Beliau bilang, "Saya bahagia kalau bisa bermanfaat." Dan secara medis itu sangat masuk akal. Rasa dihargai membuat tubuh kita mengeluarkan endorfin alami yang memperkuat sistem imun dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Jadi, bagi bapak, ibu yang sering merasa kesepian, cobalah kembali aktif di lingkungan sekitar. Telepon teman lama, ikut pengajian, posyandu lansia, atau sekadar jalan sore sambil menyapa tetangga. Kebahagiaan sederhana seperti ini justru bisa memperpanjang umur. 4. Menemukan makna hidup di usia senja. Dalam filosofi Jepang, ada istilah ikigai, alasan seseorang untuk bangun setiap pagi. Bagi sebagian orang, ikigai bisa berarti keluarga, kebun kecil di belakang rumah, kegiatan sosial, atau hobi yang membuat hati senang. Penelitian dari Tohoku University Jepang menunjukkan bahwa lansia yang memiliki ikigai memiliki angka kematian akibat penyakit jantung dan stroke yang jauh lebih rendah dibanding mereka yang tidak punya tujuan hidup jelas. Saya pribadi sering mendorong pasien untuk menemukan makna itu, sekecil apapun, misalnya merawat tanaman, memasak makanan sehat untuk keluarga, atau sekadar menulis jurnal harian. Hal-hal sederhana ini membuat otak tetap aktif, tubuh bergerak, dan hati merasa berguna. Saya pernah bertemu seorang pasien, Bu Lastri, usia 80 tahun, yang setiap pagi bangun pukul 5 untuk membuat sarapan bergizi bagi anak dan cucunya. Saat saya tanya kenapa tidak istirahat saja, ia tersenyum dan berkata, "Kalau saya berhenti bergerak, nanti badan saya malah cepat rusak, Dok." Dan memang benar, secara medis, orang yang aktif secara sosial dan mental terbukti memiliki resiko lebih rendah terhadap penurunan kognitif dan depresi. Terakhir tapi sangat penting,
belajar berdamai dengan proses menua. Menjadi tua bukanlah kelemahan, melainkan bagian alami dari kehidupan. Riset dari Yale School of Public Health menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang memiliki pandangan positif terhadap proses menua memiliki kemungkinan 50% lebih kecil mengalami demensia. Jadi, daripada terus khawatir tentang keriput, rambut putih, atau stamina yang menurun, lebih baik fokus pada apa yang masih bisa dilakukan. Nikmati momen kecil bersama keluarga, rasakan udara pagi, dan syukuri tubuh yang masih mampu bergerak. Tubuh mungkin menua, tapi jiwa yang tenang dan hati yang ikhlas bisa membuat hidup terasa lebih panjang dan bermakna. Kesimpulannya, rahasia panjang umur bukan hanya tentang makanan sehat atau olahraga rutin. Yang paling berpengaruh justru ada di dalam diri kita. Pikiran positif, hati yang tenang, dan rasa syukur setiap hari. Karena hidup bukan hanya tentang menambah tahun, tapi juga tentang menambah makna di setiap tahun yang kita jalani. Jadi, teman-teman lansia sehat abadi, rahasia panjang umur bukan obat mahal, bukan pula ramuan ajaib. Kuncinya ada di piring Anda setiap hari. Makanlah secukupnya, pilih yang alami, dan sayangi tubuh yang telah menemani perjalanan hidup Anda sejauh ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke grup WhatsApp keluarga dan teman-teman, supaya semakin banyak orang yang tahu cara sederhana untuk hidup lebih sehat dan bahagia di usia senja. Ingat, kesehatan itu bukan datang karena keberuntungan, tapi karena kebiasaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dari saya, Dr. Indri.